Ia terlahir dalam kearifan lokal yang kuat, menghantarkan dirinya berpandangan luas. Ia tumbuh sebagai makhluk sosial, menghantarkannya menjadi manusia multifilosofis. Karena Sito Timutu Moutou, manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Filosofi Tombulu Minahasa ini sejalan dengan Sipaka atau Sipakalebi. Dalam lingkungan kehidupan negeri tetangga, kaum Bugis, pemuda yang tumbuh mekar di Jasirah Utara Sulawesi itu, menjadikan kearifan lokal untuk menembus wawasan global. Siapakah pemuda itu? Dr. Gerungan Saul, Samuel Jacob Ratulangi, atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi, lahir pada tanggal 5 November tahun 1890, di Desa Tonkuramber, Tondano Barat, Minahasa, Sulawesi Utara. Meninggal di Jakarta pada tanggal 30 Juni tahun 1949, dalam usia 59 tahun. Makamnya terletak di Tondano, Sulawesi Utara. Ayahnya bernama Josias Ratulangi, berprofesi sebagai guru di Tondano, sedangkan ibunya bernama Agustina Gerungan. Keduanya berasal dari keluarga terpandang di kampungnya. Sam Ratulangi merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara, yaitu Wulan Kayes Rahel Wilhelmina Maria, lahir pada tahun 1882, Wulan Rahel Wilhelmina Morinayang, lahir pada tahun 1885, dan adiknya, Boeng Saul Jacob Samuel Ratulangi. Sebagaimana orang-orang terkemuka lainnya di daerah Tondano, orang tua Sam Ratulangi tinggal di rumah keluarga yang besar. Rumahnya terbuat dari kayu. Tiap generasi memperluas rumah itu, sehingga semakin lama makin besar. Tidak hanya ayah dan ibu Sam Ratulangi beserta putra-putranya yang tinggal di rumah itu, melainkan juga keluarga-keluarga lain. Orang tua Sam Ratulangi mempunyai pembantu setia yang banyak sekali. Mereka beserta keluarganya juga ikut tinggal di rumah keluarga itu. Inilah yang menyebabkan rumah keluarga Sam Ratulangi senantiasa diperluas. Sesungguhnya mereka itu bukan benar-benar pembantu. Banyak di antara mereka yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan orang tua Sam Ratulangi. Mereka tidak mengenal upah seperti majikan dengan buruh. Pembantu-pembantu itu merasa seperti tinggal di rumah sendiri. Mereka mengurus kebun, menggembalakan ternak, mengurus anak-anak, dan lain-lain. Di rumah keluarga inilah Sam Ratulangi lahir dan dibesarkan. Ia bebas bergaul dengan pembantu-pembantu ayahnya yang banyak itu. Sam Ratulangi senang sekali mengikuti mereka ke kebun atau menggembalakan ternak di padang rumput. Di antara pembantu-pembantu ayahnya, ada 2 orang yang menarik perhatian Sam Ratulangi pada masa kanak-kanak. Mereka itu adalah Denan dan Tete Alo. Denan diserahi tugas sebagai kepala rumah tangga dan penjaga keamanan. Ia memiliki ukuran badan yang besar, tinggi, serta kekuatan yang luar biasa. Ia sanggup membanting banteng muda hanya dengan kekuatan lengannya. Tetapi kekuatan Denan yang hebat itu hampir tak pernah dipergunakannya terhadap sesama manusia. Ia tidak suka berkelahi. Meskipun demikian, ia tidak mau dipermainkan orang. Sam Ratulangi ketika itu baru berusia 5 tahun, memandang Denan sebagai seorang pahlawan. Ia senang sekali berada di dekatnya. Dalam jiwanya timbul keinginan untuk memiliki sifat-sifat yang terpuji itu pula, sifat berani, jujur dan suka menerima tanggung jawab, sangat diperlukan bagi orang yang ingin menjadi pemimpin. Orang kedua yang menarik perhatian Sam Ratulangi pada masa kanak-kanaknya ialah Tete Alo. Waktu itu, Tete Alo sudah berusia lebih dari 60 tahun. Orangnya kurus, kecil,
tetapi masih sangat giat. Kepadanya tidak diberikan pekerjaan tertentu. Akan tetapi ia selalu melakukan pekerjaan apa saja yang dapat dilakukannya. Ia tidak perlu menunggu perintah. Anak-anak memanggilnya Tete, yang berarti kakek. Ketika masih muda, Tete Alo banyak melakukan perjalanan. Hal ini terbukti dengan banyaknya cerita yang diketahui tentang daerah-daerah lain. Tete Alo sering bercerita tentang daerah Gorontalo dan negeri Bugis, yang letaknya jauh dari Tondano Minahasa. Cerita-cerita semacam ini menggugah Samratulangi untuk menuntut ilmu pengetahuan di luar lingkungan daerahnya sendiri. Dari Tete Alo inilah Samratulangi mendengarkan dongeng-dongeng kuno Tondano Minahasa. Tete Alo pandai menggambarkan kejadian-kejadian. Cerita-cerita itu dikisahkannya dalam bentuk syair dan lagu. Demikian hebatnya cerita Tete Alo, sehingga Samratulangi duduk terpaku. Keinginan dan keberanian Samratulangi untuk mencoba segala sesuatu telah dimulai sejak kecil. Pada usia 5 tahun, ibunya pernah menceritakan padanya tentang malaikat. Diceritakannya bahwa malaikat-malaikat itu sangat senang kepada anak-anak yang manis, jujur dan rajin. Lantas Samratulangi bertanya, "Malaikat itu seperti apa, Bu?" Sang ibu menunjukkan gambar malaikat yang tergantung pada dinding rumahnya. Lantas ibunya mengatakan, "Itulah dia gambar malaikat, memiliki sayap. Karena itu ia dapat terbang." Setelah memperhatikan gambar malaikat itu dengan sungguh-sungguh, timbul keinginan Samratulangi untuk mencoba terbang, seperti apa yang dilihatnya dalam gambar itu. Lantas diambilnya sebuah taplak meja, lalu diletakkan pada punggung dan kedua lengannya. Sejurus kemudian, Samratulangi terus meloncat dari jendela yang cukup tinggi. Alhasil, terpaksa ia harus dirawat di rumah sakit. Di Tondano terdapat sekolah dasar Belanda, namanya Jurepise Lagere School atau disingkat ELS. Pada usia 6 tahun, Samratulangi dimasukkan ke sekolah itu. Ia senang sekali punya banyak kawan. Gurunya mengajarkan bahasa Belanda dengan baik dan benar. Karenanya, Samratulangi lebih mahir berbahasa Belanda daripada kebanyakan orang-orang Belanda sendiri. Sejak umur 10 tahun, Samratulangi sudah gemar menunggang kuda. Ia memilih kuda yang berumur 3 tahun untuk latihan. Ketangkasannya menunggang kuda tidak kalah dengan orang-orang Indian dan koboi-koboi Amerika. Samratulangi berhasil menamatkan sekolah dasar Belanda dengan nilai yang tinggi, kemudian melanjutkan pendidikan menengah di sekolah raja atau Hoofden School di Tondano. Hoofden School atau sekolah raja ini sudah ada sejak tahun 1878, yang bisa masuk hanya kalangan bumi putra tertentu seperti anak bangsawan, pegawai negeri, pegawai perusahaan dan semacamnya. Sekolah raja ini kemudian berganti jadi Osvia, sekolah khusus untuk melatih dan mencetak pejabat bumi putra. Ketika belajar di Hoofden School, Samratulangi tinggal di rumah bibinya, dan bibinya mempunyai watak yang keras. Samratulangi diharuskan berkelakuan seperti tuan-tuan, dan pergaulannya dibatasi. Kalau bepergian, Samratulangi harus bersepatu dan berpakaian putih yang dikanji keras-keras. Tiap sore diharuskan tidur, meskipun tidak mengantuk. Perhatian Samratulangi mulai tertarik ke Pulau Jawa untuk menuntut ilmu yang lebih baik. Pada tahun 1904 Samratulangi meninggalkan tanah Minahasa dengan menumpang kapal KPM. Ia meninggalkan tanah Tondano Minahasa dengan tujuan yang pasti. Akan tetapi, baru saja tiba di Batavia, ia mendapat berita dari kampung halaman Tondano. Ayahnya meninggal dunia. Ia tidak sempat pulang, hanya mendoakan.
Semoga amal bakti ayahnya diterima Tuhan Yang Kuasa. Karena sewaktu berangkat ke tanah Jawa, ayahnya telah berpesan, "Pergilah engkau anakku, jangan pulang dengan kantong kosong." Artinya jangan kembali sebelum mencapai hasil dan cita-cita. Di Batavia, Samratulangi masuk sekolah di Koningin Wilhelmina School, KWS. Ia memilih jurusan teknik, masa belajar 4 tahun. Sekolah ini merupakan pendidikan menengah umum, kategori HBS, berdiri sejak September tahun 1860. Sekarang ditempati Perpustakaan Nasional Indonesia, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat. Pada tahun 1908, Samratulangi telah berhasil menggondol ijazah di sekolah teknik tersebut, dengan nilai sangat tinggi. Tamat dari KWS, Samratulangi tidak terus pulang ke kampung halaman Tondano, Minahasa. Dengan ijazah sekolah teknik yang dimilikinya, ia mulai bekerja di daerah Priangan Selatan. Ia bekerja di bagian teknik mesin pada pembangunan kereta api. Wilayah kerjanya meliputi Bandung, Maos, sampai ke Cilacap, Jawa Tengah. Pada awalnya, Samratulangi merasa gembira bekerja di tempat itu, karena Priangan Selatan merupakan daerah yang indah di Jawa Barat. Lagi pula, bagian yang harus dikerjakannya sesuai dengan keahlian yang telah diperolehnya dalam pendidikan. Karena pada zaman Belanda, siapapun dia, jika ingin bekerja di tempat yang lebih baik, harus sesuai keahlian yang dimiliki, tidak seperti sekarang, banyak menggunakan ordal. Akan tetapi kegembiraan yang dirasakannya itu tidak berlangsung lama. Samratulangi merasakan adanya perlakuan yang tidak adil dari jawatannya. Ia sebagai orang Indonesia asli, menerima gaji yang lebih rendah daripada kawan-kawan lainnya, dari kalangan Indo-Belanda. Tak hanya itu, kawan-kawannya dari kalangan Indo-Belanda mendapat tempat penginapan di hotel. Sebaliknya, Samratulangi harus menginap di kampung-kampung dan digigit nyamuk-nyamuk nakal. Perlakuan pemerintah Belanda semacam itu menyebabkan Samratulangi harus berkorban perasaan. Akhirnya ia jatuh sakit diserang malaria tropika yang hebat. Dalam keadaan menyedihkan itu, Samratulangi berjanji pada dirinya, ia bertekad menuntut ilmu setinggi-tingginya. Ia harus memperoleh ilmu lebih banyak daripada orang-orang Belanda, setidak-tidaknya sama dengan mereka, karena menurutnya, hanya dengan jalan inilah derajat dirinya akan terangkat. Pada tahun 1911, Samratulangi mendapat berita dari Tondano, yang menyatakan ibunya sakit keras, sehingga ia harus segera pulang kampung. Di Tondano, ia masih sempat berbicara dengan ibunya beberapa waktu. Akhirnya pada tanggal 19 November tahun 1911, ibu yang sangat disayanginya pergi selamanya. Kini ia sudah yatim piatu, kedua orang tuanya sudah tiada. Keinginannya yang keras untuk menuntut ilmu, menyebabkan ia tidak lama tinggal di kampung. Warisan yang ditinggalkan orang tuanya, dibagi dengan saudara-saudaranya. Warisan untuk bagiannya dijual, untuk biaya perjalanan dan pendidikan, serta biaya hidupnya selama di Eropa. Dari Tondano Minahasa, Samratulangi merantau ke negeri Belanda. Dahulu, pelabuhan Kema di Minahasa Utara selalu ramai dengan kapal-kapal dari berbagai benua. Saudagar asing dari Portugis, Spanyol, Cina, Arab, Yaman, serta Jepang lalu lalang di perkampungan itu. Mereka berdagang, menyebarkan ajaran agama hingga kawin-mawin dengan penduduk setempat. Ketika Belanda berkuasa, pelabuhan Kema menjadi transit kapal-kapal KPM Belanda. Ia berangkat ke negeri Belanda, bersama-sama keluarga C. van der Rohes,
pemilik percetakan di Manado, yang pada waktu itu hendak pulang ke negerinya. Selain Sam Ratulangi, kawan lainnya yang hendak ke Belanda diantaranya Samsi Sastrawidagda, Gunawan Mangunkusumo, dan Fritz Laoh. Pada Januari tahun 1912, Sam Ratulangi tiba di Amsterdam. Di sana ia masuk di Lager Onderwijs dan Mideak, jurusan ilmu pasti dan ilmu pendidikan. Pada awal tahun 1913, Sam Ratulangi telah berhasil menggondol ijazah guru, yaitu Middelbare en Pedagogiek, atau ijazah untuk mengajar ilmu pasti di sekolah menengah. Setelah itu, Sam Ratulangi mendaftarkan diri sebagai mahasiswa, jurusan ilmu pasti di Vrije Universiteit Amsterdam. Pada tahun 1915, 2 tahun mengikuti kuliah pada perguruan tinggi itu. Lantas ia mengajukan proposal untuk menempuh ujian. Akan tetapi, proposalnya itu ditolak, karena ia tidak memiliki ijazah HBS maupun AMS, yaitu ijazah sekolah menengah umum tingkat atas, sebagaimana salah satu syarat untuk dapat menempuh ujian pada perguruan tinggi itu. Oleh karena itu, Sam Ratulangi berusaha menemui Mr. Abendanon, seorang Belanda yang terkenal sebagai sahabat Hinda, untuk meminta petunjuk. Sahabat Hinda singkatan dari Hindia Belanda, sebutan ini dipakai untuk nama tanah air kita pada waktu itu. Mr. Abendanon menasihatkan agar Sam Ratulangi mendaftar saja ke Universitas Zurich di Swiss. Di sana ia punya kenalan yang baik. Akhirnya Sam Ratulangi dengan terpaksa menggunakan jasa ordal demi kebaikan. Dengan membawa sepucuk surat dari Mr. Abendanon, akhirnya pada tahun 1915, Sam Ratulangi diterima sebagai mahasiswa di Universitas Zurich di Swiss. Dalam waktu 4 tahun, pada tahun 1919, Sam Ratulangi telah berhasil memperoleh gelar doktor dalam bidang ilmu pasti dan ilmu alam dari Universitas Zurich, Swiss. Dapat dibayangkan betapa tabahnya legendaris dari Tondano itu dalam menuntut ilmu, hingga ia harus menyeberang lautan antar benua demi masa depan serta kemerdekaan bangsanya. Sejak itu, gelar dan nama lengkapnya menjadi Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi, atau Dr. Sam Ratulangi. Tidak mudah mendapat gelar doktor selama ia mengikuti perkuliahan di Eropa. Untuk menutupi kehidupan sehari-harinya yang semakin menipis, Sam Ratulangi menulis artikel-artikel di surat kabar dan majalah di Eropa, seperti Koloniale Tijdschrift, De Stu, Onze Kolonin, dan Indische Gids. Sam Ratulangi menjadi pembantu tetap di harian Rotterdamse Handelsblad, salah satu surat kabar yang berpengaruh di negeri Belanda pada waktu itu. Honorarium yang diperoleh dari tulisan-tulisannya itu dipergunakannya untuk membayar uang kuliah, membeli buku-buku dan keperluan lainnya. Tak hanya itu, selama menuntut ilmu di Eropa, Sam Ratulangi juga giat dalam pergerakan mahasiswa. Ia kenal baik dengan Sosro Kartono, yang ketika itu juga menjadi mahasiswa di negeri Belanda. Ia juga sering bertemu dengan 3 serangkai pemimpin Indische Partij, Suwardi Suryaningrat, Cipto Mangunkusumo, dan Douwes Dekker, di mana waktu itu, pada bulan September tahun 1913, ketiga serangkai dibuang ke negeri Belanda. Pada tahun 1914, Sam Ratulangi dipilih sebagai ketua Indische Vereniging. Ia memimpin perkumpulan ini sampai tahun 1915. Indische Vereniging, salah satu dari banyak kelompok yang berusaha untuk mengakhiri penjajahan Belanda dan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia,
Banyak kegiatan yang dilakukan Indische Vereniging pada masa kepemimpinan Samratulangi. Ia sering mengadakan ceramah-ceramah dengan mengundang tokoh-tokoh penting seperti Mr. Van Deventer, Profesor Steinmetz, Mr. Fokker, dan Mr. Abendanon. Ketika Samratulangi menjabat sebagai ketua Indische Vereniging, ia sering menyadarkan kepada mahasiswa Indonesia untuk senantiasa memelihara semangat persatuan dan kesatuan. Sebagai orang Indonesia, tidak hanya bangga sebagai mahasiswa di Eropa, akan tetapi lebih dari itu, setelah kembali ke tanah air, ia punya tanggung jawab, yaitu membuat Indonesia makmur dan lepas dari kegelapan. Tidak hanya di Amsterdam, Belanda, di negara Swiss, Samratulangi juga bergerak dalam organisasi mahasiswa. Pergaulannya yang luas dan kecakapannya berorganisasi, menyebabkan ia terpilih sebagai ketua gabungan mahasiswa yang berasal dari negeri-negeri Asia. Anggota-anggota organisasi ini, ada yang berasal dari Korea, Jepang, India, Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya. Di antara mereka itu, terdapat mahasiswa Jawaharlal Nehru dari India, dan Tojo dari Jepang. Kedua mahasiswa itu ternyata di kemudian hari, memegang peranan penting dalam percaturan politik dunia. Jawaharlal Nehru menjadi Perdana Menteri Republik India yang pertama, sedangkan Tojo sebagai Perdana Menteri Kerajaan Jepang, pada masa Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1918, Perang Dunia Pertama berakhir, kemudian diselenggarakan konferensi perdamaian antara negara-negara yang terlibat dalam peperangan. Dalam konferensi ini, Samratulangi bertemu dengan Sosrokartono, seorang sarjana sastra. Ia adalah kakak R.A. Kartini. Samratulangi dan Sosrokartono hadir dalam konferensi itu sebagai wartawan yang mewakili surat kabarnya masing-masing. Pada suatu hari, dalam acara pertemuan antar wartawan-wartawan dari berbagai negara, pertemuan itu merupakan suatu pertaruhan, siapa di antara mereka yang banyak menguasai bahasa Barat. Pada waktu itu, banyak wartawan asing yang menduga Samratulangi akan keluar sebagai pemenang, karena mereka mengetahui Samratulangi dapat berbicara lancar dalam bahasa Belanda, bahasa Jerman dan bahasa Inggris. Akan tetapi Samratulangi mengakui secara sportif bahwa ia tidak mungkin mencapai kemenangan itu, karena ia tahu Sosrokartono dapat berbicara lancar dalam 7 bahasa, yaitu bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Italia, bahasa Spanyol dan bahasa Rusia. Pada tahun 1919, Samratulangi kembali ke tanah air. Ia akan mulai mempraktikkan ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya di Eropa untuk bangsanya. Bersama-sama dengan pemimpin Indonesia lainnya, Samratulangi kemudian ikut pula berjuang menentang penjajahan yang telah lama bercokol di tanah air kita. Samratulangi merupakan orang Indonesia pertama yang berhasil mendapat gelar doktor dalam ilmu pasti dan ilmu alam. Dengan pengetahuan itu, Dr. Samratulangi akan membaktikan dirinya untuk nusa dan bangsa. Di Indonesia, Dr. Samratulangi tidak segera memasuki gelanggang politik. Mula-mula ia melangkahkan kakinya dalam bidang pendidikan. Ia diangkat menjadi guru ilmu pasti dan ilmu alam di Sekolah Teknik Princess Juliana School di Yogyakarta. Murid-murid sekolah ini sebagian besar terdiri dari anak-anak Belanda. Selain di sekolah teknik, Samratulangi juga memberi pelajaran pada Algemene Middelbare School, AMS, setingkat dengan SMA sekarang. Meskipun Samratulangi bersedia bekerja sama dengan orang-orang Belanda,
dan ikhlas memberikan pelajaran kepada anak-anak mereka. Namun mereka masih memandang Samratulangi sebagai inlander, suatu sebutan yang tidak mengenakan pada waktu itu. Kata-kata penghinaan itu disebabkan karena hampir semua orang Belanda masih tetap berpikiran kolot. Mereka menganggap bahwa tanah Hindia Belanda atau Indonesia akan tetap menjadi jajahannya selama-lamanya, sampai hari kiamat. Mereka tidak dapat membayangkan pertumbuhan nasionalisme di negeri-negeri jajahan termasuk Indonesia, yang akan melenyapkan kekuasaan kaum penjajah. Orang-orang Belanda menjadi pongah, sehingga orang-orang Indonesia yang memiliki pengetahuan luas seperti Samratulangi, mereka anggap enteng saja. Wartawan Zengraf, pemimpin surat kabar Javabode Hindia Belanda di Batavia, sangat memusuhi Samratulangi. Ia memandang Samratulangi tidak pantas memberikan pelajaran kepada anak-anak Belanda. Sikap orang-orang Belanda yang demikian itulah yang menyebabkan suburnya jiwa nasionalisme pada diri Dr. Samratulangi. Pada tahun 1922, Samratulangi minta cuti 3 bulan untuk pergi ke Bandung, menemui Dr. Tumbelaka. Kesempatan di Bandung itu dipergunakan untuk melakukan persiapan guna mengundurkan diri dari jabatannya sebagai guru. Di Bandung, Samratulangi secara kebetulan juga bertemu dengan saudara sepupunya, Ratu Mbusang, yang pada waktu itu menjadi mahasiswa Stovia, sekolah dokter di Batavia. Dalam pertemuannya itu, Ratu Mbusang mengisahkan apa yang menimpa hidupnya. Namun, setelah mendengar kisah sepupunya itu, Samratulangi berkata, "Janganlah engkau biarkan orang main-main dengan diri engkau." Kata-kata itu sangat melekat di hati Ratu Mbusang. Ia mendapat dorongan untuk mempercayai kemampuan diri sendiri. Pada tahun 1922 itu juga, ia menempuh ujian dokter dan berhasil. Pada tahun 1922, Samratulangi meninggalkan Yogyakarta, pindah ke Bandung. Ia menganggap lapangan pendidikan belum dapat dijadikan sebagai tempat untuk menyalurkan seluruh cita-citanya. Di Bandung, Samratulangi mencoba bergerak di bidang swasta. Ia bersama-sama dengan Dr. Tumbelaka mendirikan sebuah maskapai asuransi. Perusahaannya itu diberi nama Maskapai Asuransi Indonesia. Ternyata, dengan memberi nama Indonesia untuk perusahaan yang dipimpinnya itu, Samratulangi telah menarik perhatian masyarakat. Dialah orang Indonesia pertama yang berani memperkenalkan nama Indonesia secara resmi di depan umum. Seperti diketahui, nama Indonesia secara nasional baru diakui pada Kongres Pemuda kedua tahun 1928. Pada tahun 1922, Soekarno yang pada waktu itu masih pelajar di HBS di Surabaya, datang ke Bandung untuk menghadiri salah satu kongres yang diselenggarakan di kota itu. Ketika ia sedang berjalan-jalan di Jalan Braga, Bandung, ia melihat papan nama Algemene Levensverzekering Maatschappij Indonesia pada salah satu gedung di jalan tersebut. Papan nama yang dilihat Soekarno itu tak lain nama perusahaan asuransi milik Samratulangi. Ketika itu, Soekarno tertarik dengan nama Indonesia, sehingga ia segera masuk ke dalam gedung perusahaan itu untuk mengetahui siapa direkturnya. Di tempat itulah Soekarno berkenalan dengan Dr. Samratulangi sebagai direktur perusahaan asuransi tersebut. Dalam pertemuan itu, Samratulangi menerangkan kepada Soekarno bahwa tanah air kita yang terdiri dari beribu-ribu pulau itu sekarang bernama Nederlands Indie atau Hindia Belanda. Di antara pulau-pulaunya itu, ada yang bernama Sumatera, Jawa,
Borneo, Celebes, Bali, Lombok dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi secara keseluruhan, sebaiknya diberi satu nama saja, yaitu Indonesia. Itulah ideku, kata Samratulangi kepada Soekarno. Sebenarnya ideku itu, agar tanah air kita yang terdiri dari beribu-ribu pulau itu, bersatu, dan diberi satu nama, Indonesia. Nama itu, telah saya tetapkan bersama-sama pemuda-pemudi kita, sewaktu saya berada di Eropa, demikian sambung Samratulangi. Ternyata, penjelasan Samratulangi itu, sangat berkesan di hati Soekarno. Di kemudian hari, dalam salah satu pidatonya, setelah ia menjadi Presiden Republik Indonesia, Bung Karno menceritakan kembali pertemuannya dengan Samratulangi di Bandung itu. Soekarno mengakui bahwa Dr. Samratulangi adalah gurunya dalam lapangan politik. Menurut Presiden Soekarno, jika dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia, dengan tidak menyebutkan peranan Samratulangi, adalah sesuatu yang pincang dan tidak lengkap. Pekerjaan Samratulangi sebagai pemimpin perusahaan asuransi di Bandung, dijalankan hingga tahun 1924. Dalam tahun 1922, Samratulangi bersama Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantoro, dan tokoh lainnya, mengadakan rapat besar di Bandung, untuk mempropagandakan tuntutan self-government, atau Indonesia mengatur rumah tangga sendiri, sebagai langkah pertama menuju Indonesia merdeka. Rapat besar ini dipergunakan juga Samratulangi mengampanyekan pemakaian istilah Indonesia sebagai nama suatu kesatuan bangsa untuk merebut kemerdekaan dari penjajahan. Secara politik, orang-orang Belanda menjadi takut mendengar istilah Indonesia yang dikampanyekan oleh Samratulangi. Pada akhirnya, melihat perkembangan bangsanya, Samratulangi mulai terjun ke lapangan politik. Pada tahun 1923, Partai Perserikatan Minahasa mencalonkan Samratulangi untuk jabatan Sekretaris Dewan Minahasa di Manado. Pemerintah Belanda yang telah mengetahui sikap Dr. Samratulangi, sebenarnya mereka takut menyetujui pengangkatannya dalam jabatan itu. Akan tetapi karena pencalonan Samratulangi itu mendapat dukungan luas dari rakyat Minahasa. Oleh sebab itu, pemerintah Belanda terpaksa menyetujui pengangkatan Samratulangi sebagai Sekretaris Dewan Minahasa dalam tahun 1924 sampai tahun 1927. Dalam kedudukannya yang baru itu, Samratulangi mulai menjalankan aksi di lapangan politik dan pembangunan. Dengan segala kesungguhan dan kemahiran yang ada padanya, Samratulangi berusaha menolong rakyat Minahasa dengan tindakan-tindakan nyata. Banyak tindakan Samratulangi yang menguntungkan rakyat Minahasa. Ia berhasil menghapuskan kerja paksa, menyelenggarakan transmigrasi, mendirikan yayasan dana pelajar, dan sebagainya. Semua tindakannya itu semata-mata untuk menunaikan taraf hidup rakyat di daerahnya, Sulawesi Utara. Seiring berjalannya waktu, setelah Jepang menselepet Belanda pada tanggal 8 Maret tahun 1942, pihak Jepang melarang segala jenis kegiatan politik di Indonesia. Semua organisasi politik dibubarkan. Pada tahun 1943, Samratulangi ditugaskan oleh Jepang sebagai penasihat militer selama pendudukannya di Sulawesi. Pada masa ini, Samratulangi berpartisipasi memberikan bantuan terhadap pemulangan keluarga tentara Belanda, KNIL. Pada bulan Juni tahun 1945, Samratulangi mendirikan sebuah organisasi bernama Sumber Darah Rakyat, Sudara. Lantas ia menggunakan organisasi ini
untuk membangkitkan sentimen nasionalis di Sulawesi, dalam mengantisipasi kemungkinan kemerdekaan Indonesia dalam waktu dekat. Pada awal Agustus tahun 1945, mewakili Sulawesi, Samratulangi diangkat sebagai salah satu anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Pada saat Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Samratulangi hadir dalam upacara tersebut, karena ia baru saja tiba di Jakarta, bersama para anggota PPKI lainnya dari wilayah timur, untuk mengikuti rapat PPKI. Rapat PPKI menghasilkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, serta pengangkatan secara aklamasi Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Dalam rapat-rapat PPKI, membagi Indonesia ke dalam wilayah-wilayah administratif, di mana Samratulangi diangkat menjadi Gubernur Sulawesi. Setelah tiba di Makassar, Samratulangi secara resmi mengumumkan proklamasi kemerdekaan, namun, ia dihadapkan pada situasi yang sangat sulit. Jepang pada awalnya belum siap menyerahkan senjata mereka. Sementara itu, pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Australia Ivan Doughty tiba pada bulan September tahun 1945. Ivan Doughty ditunjuk sebagai gubernur militer oleh pimpinan sekutu. Kedatangannya mengikut sertakan unsur-unsur pemerintah sipil Hindia Belanda, NICA, dan KNIL. Mereka siap untuk mengambil alih Indonesia, seperti sebelum perang. Dengan masuknya semua orang-orang asing tersebut, pemuda-pemudi Sulawesi bersiap untuk berjuang dengan segala cara, demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bersamaan dengan itu, Samratulangi menerima dukungan dari raja-raja adat di Sulawesi Selatan, termasuk dari Kerajaan Bone dan Kedatuan Luwu, yang menyatakan dukungan kepada Republik Indonesia yang baru didirikan. Samratulangi mampu mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak terkait, dalam upaya menjaga perdamaian. Akan tetapi keadaan damai hanya bertahan selama 2 bulan. Menyikapi keadaan itu, tidak mau diintervensi oleh pihak musuh. Sebagai gubernur, Samratulangi tetap menjalankan pemerintahan beberapa bulan. Akibatnya, pada tanggal 5 April tahun 1946, Samratulangi dan beberapa stafnya diambil dari rumah mereka, dan ditahan oleh polisi militer Belanda. Setelah dipenjara selama 3 bulan, kemudian diasingkan ke Serui, Kepulauan Yapen, Papua Barat. Samratulangi diasingkan ke Serui, bersama 6 stafnya dan keluarga mereka, diantaranya, Joseph Latumahina, Lanto Daeng Pasewang, Willem Sumampo Tanot Wim Pondak, Suwarno, Ipe Lumban Tobing, dan Ince Saleh Daeng Tompo. Di Serui, mereka berinteraksi dengan masyarakat setempat dengan mendirikan sekolah lokal, dan organisasi sosial untuk membantu warga setempat. Pada tanggal 23 Maret tahun 1948, setelah penandatanganan perjanjian Renville, Belanda melepaskan Samratulangi dan rekan-rekannya. Lantas Belanda membawa Samratulangi ke Surabaya, kemudian dikawal ke garis demarkasi, dekat Mojokerto dan Jombang. Selanjutnya menuju ke ibu kota Republik di Yogyakarta. Samratulangi disambut hangat oleh masyarakat Yogyakarta, dalam sebuah acara penyambutan, yang sengaja diadakan oleh Presiden Soekarno. Selanjutnya, Samratulangi ditunjuk oleh Soekarno, sebagai penasihat khusus pemerintah Indonesia. Samratulangi sempat mengunjungi pasukan di Jawa Timur, dan sekitar waktu ini, ia sudah mulai mengalami masalah dengan kesehatannya.
pada tanggal 10 November tahun 1948, Samratulangi di depan corong Radio Republik Indonesia mengumumkan sebuah manifesto. Isi manifesto itu mendesak rakyat Indonesia di bagian timur yang berada di bawah kendali Belanda untuk menjaga persatuan dengan Republik Indonesia agar suatu hari Indonesia secara sepenuhnya menjadi negara merdeka. Pada waktu agresi militer Belanda kedua, tanggal 19 Desember tahun 1948, Yogyakarta dikuasai Belanda, dan para pemimpin Indonesia termasuk Soekarno dan Hatta ditangkap, lalu diasingkan ke Bangka. Menyusul Samratulangi juga ditangkap oleh Belanda, pada tanggal 25 Desember tahun 1948. Lalu, pada tanggal 12 Januari tahun 1949, Samratulangi digelandang ke Jakarta, kemudian akan dipindahkan ke Bangka bersama Soekarno. Namun, karena masalah kesehatannya, Samratulangi diizinkan Belanda tinggal di Jakarta sebagai tahanan rumah. Namun kesehatannya semakin memburuk. Akhirnya Samratulangi meninggal pada tanggal 30 Juni tahun 1949, lalu dimakamkan sementara di Tanah Abang, Jakarta. Pada tanggal 23 Juli tahun 1949, jenazah Samratulangi dibawa ke Manado dengan kapal KPM Zwartenhoorn milik perusahaan Belanda. Kapal itu sampai di Manado pada tanggal 1 Agustus tahun 1949. Pada hari berikutnya, jenazah Samratulangi dimakamkan di kampung halamannya, Tondano. Samratulangi menikah 2 kali. Ia menikah dengan Emily Suzanne Hotman, dan memiliki 2 anak, yaitu Cornelia Jose Albert, Odi, Ratulangi, dan Emilia Augustina, Zus Ratulangi. Namun pada tahun 1926, Samratulangi dan Emily Suzanne Hotman bercerai. Kemudian pada tahun 1928, Samratulangi menikah dengan Maria Katarina Josephine Chen Tambajong. Mereka memiliki 3 anak, Milia Maria Matulanda, Mili Ratulangi, Everdina Augustina, Lani Ratulangi, dan Wularingan Manampira, Uki Ratulangi. Dr. Samratulangi telah meninggalkan kita untuk selamanya. Pada saat kemerdekaan, di ambang kemenangan, Samratulangi, yang telah menyerahkan lebih dari separuh hidupnya untuk mengejar cita-cita dan kemerdekaan bangsa, namun ia tidak dapat ikut menyaksikan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Seluruh bangsa Indonesia merasa berhutang budi kepadanya atas jasa-jasanya terhadap nusa dan bangsa. Secara anumerta, kepadanya telah dianugerahkan beberapa penghargaan, diantaranya Bintang Gerilya pada tanggal 10 November tahun 1958, Bintang Mahaputra pada tanggal 17 Agustus tahun 1960, Satya Lencana Pejuang Kemerdekaan pada tanggal 20 Mei tahun 1961, sebagai pahlawan nasional pada Agustus tahun 1961, dan Piagam Penghargaan sebagai Perintis Pers Indonesia pada tanggal 20 Mei tahun 1974. Kepada keluarga almarhum yang ditinggalkan, pemerintah Indonesia menyerahkan sebuah rumah di Jalan Pulau Raya 4, nomor 17 Kebayoran Baru, Jakarta. Pada tembok rumah tersebut, terpahat kata-kata bahwa para pahlawan telah menyumbangkan bagiannya yang nyata pada tercapainya kemerdekaan nusa dan bangsa, maka atas jasa-jasa para pahlawan itu, bangsa Indonesia
dengan penuh hikmat dan hormat, mempersembahkan sumbangan sebagai tanda terima kasih pemerintah yang setinggi-tingginya. Kata-kata tersebut merupakan pernyataan resmi pemerintah Republik Indonesia yang ditujukan kepada almarhum Samratulangi. Manusia cerdas dari Jazirah Utara Sulawesi itu tinggalkan kenang seluruh bangsa Indonesia. Bila hendak merangkai kata, sejuta kertas tak cukup menorehnya. Beningnya tirta Danau Tondano tak cukup jadi tinta untuk mengisahkannya. Selamat jalan pahlawan, Tuhan bersamamu.